Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita. Berjumpa dengan saya, Muhammad Yusuf, pengajar Maskul mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas satu pokok materi, yaitu tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Kalau pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sekalian sudah diberikan materi tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, maka salah satu bagian dinamika politik yang terjadi pada demokrasi terpimpin adalah perjuangan pembebasan Irian Barat. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ada dua bagian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang munculnya masalah Irian Barat. Yang kedua, mengidentifikasi perjuangan atau upaya pemerintah dalam merebut kembali Irian Barat. Sebagai petunjuk dalam mengikuti materi kita hari ini, maka saya tampilkan peta konsep yang ada di depan, bahwa ada dua bagian utama yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Pada bagian pertama adalah kita akan nanti diarahkan untuk bisa memahami apa yang menjadi latar belakang masalah Irian Barat. Di mana kalau kita berbicara masalah latar belakang masalah Irian Barat, ada dua hal pokok dua hal pokok yang muncul di sini. Yang pertama adalah Belanda ingkar atas keputusan KMB. Yang kedua, isu anti Indonesia oleh Belanda di Irian Barat. Kemudian pada bagian kedua, kita nanti akan diarahkan untuk memahami perjuangan apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya untuk merebut atau mengambil alih kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Ada beberapa bentuk perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk merebut kembali Irian Barat. Yang pertama adalah perjuangan diplomasi, kemudian ada konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, konfrontasi militer, dan perjuangan diplomasi. Nah, adik-adik sekalian, mari kita lihat bagian-bagian pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Pada bagian pertama adalah latar belakang masalah Irian Barat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pahami bahwa wujud dari tercapainya keinginan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kembali keseluruhan wilayah atas kedaulatan negara dan bangsa Indonesia itu diwujudkan melalui terciptanya sebuah pertemuan yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar. Ada keuntungan, salah satu keuntungan besar yang kita dapatkan dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia mendapatkan kedaulatannya kembali walaupun masih dalam bentuk RIS. Akan tetapi ada juga bagian daripada keputusan yang ada pada Konferensi Meja Bundar itu yang menjadi bagian permasalahan bangsa ke depannya. Di mana dalam Konferensi Meja Bundar itu Indonesia hanya diakui meliputi wilayah keseluruhan wilayah mantan jajahan Belanda kecuali untuk Irian Barat. Jadi masih dikecualikan Irian Barat pada Konferensi Meja Bundar. Dalam artian bahwa masalah Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia 1 tahun setelah Konferensi Meja Bundar. Ini berdasarkan hasil keputusan yang ada pada Konferensi Meja Bundar. Tapi apa yang terjadi adik-adik sekalian? Tahun 1949 Konferensi Meja Bundar dilaksanakan. Ternyata sampai tahun 1950 sesuai dengan kesepakatan Meja Bundar yang seharusnya Irian Barat sudah diambil alih kembali Indonesia, ternyata tidak didapatkan apa yang diharapkan dari keputusan Konferensi Meja Bundar itu. Di mana Belanda di sini berusaha untuk mengingkari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar dengan mengulur-ulur waktu untuk penyerahan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Ini adalah merupakan bagian yang melatar belakangi akhirnya membuat pemerintah untuk membuat suatu keputusan kebijakan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian isu kedua yang memicu munculnya latar belakang masalah Irian Barat adalah adanya isu anti-Indonesia oleh Belanda di Irian Barat. Maksudnya seperti ini, bahwa pada saat Belanda menanamkan kekuasaannya di Irian Barat setelah Indonesia merdeka, mereka kemudian memunculkan isu untuk pentingnya mendirikan negara Papua yang merdeka. Jadi Belanda mengharapkan negara Papua itu adalah merupakan bagian daripada wilayah kerajaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Nah, untuk mewujudkan itu maka Belanda berusaha untuk melakukan provokasi terhadap masyarakat Irian Barat.
terhadap masyarakat Papua untuk tetap mementingkan kedudukannya sebagai Papua sebagai negara yang merdeka. Maka salah satu bagian daripada munculnya isu Irian Barat adalah menjadikan Papua menjadi negara boneka Belanda. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk merebut kembali Irian Barat. Jadi ada kata kunci yang kita bisa lihat di sini bahwa merebut kembali Irian Barat. Setelah kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Irian Barat merupakan bagian daripada wilayah yang diakui secara hukum untuk menjadi bagian daripada wilayah Indonesia. Akan tetapi keinginan Belanda ternyata ingin menguasai kembali Indonesia. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk tetap mengulur waktu pengembalian Irian Barat ke wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan itu, maka Indonesia melakukan berbagai macam upaya untuk menjadikan Irian Barat kembali ke pangkuan Pertiwi. Secara umum, ada dua hal pokok yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Ada usaha yang disebut dengan upaya diplomasi dan ada upaya konfrontasi. Upaya diplomasi yang dimaksudkan adalah upaya damai yang ingin ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mengembalikan kembali Irian Barat. Ada berbagai macam upaya diplomasi atau upaya damai yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk merebut kembali Irian Barat. Kita pahami bahwa Indonesia pernah beberapa kali mengajukan masalah Irian Barat ke Dewan Keamanan PBB. Melalui sidang umum PBB dari tahun 1955, 1957, dan 1960, isu tentang Irian Barat yang ingin dikembalikan ke Indonesia itu selalu dimunculkan dalam sidang umum PBB. Jadi itu adalah merupakan bagian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat. Akan tetapi apa hasil yang didapatkan? Ternyata bahwa dukungan dari negara-negara yang ada di PBB tidak sepenuhnya mendukung Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat sebagai bagian daripada wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Konferensi Kolombo yang dilaksanakan pada April 1954. Upaya ini adalah merupakan upaya menggalang dukungan dari negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika. Menggalang dukungan untuk memberikan pengakuan, memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mengambil alih kembali Irian Barat. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada April tahun 1954. Ini adalah merupakan cikal bakal kemudian lahirnya Konferensi Asia Afrika yang dimana pada saat ini Indonesia sebagai tuan rumah yang dilaksanakan di Bandung pada April 1955. Nah sekarang kita lihat bahwa upaya pemerintah untuk mendapatkan dukungan negara-negara yang bantuan dan dukungan negara-negara yang di Asia dan Afrika itu sangat kita intensifkan untuk merebut kembali Irian Barat. Apa hasil dari Konferensi Kolombo dan Konferensi Asia Afrika ini? Bahwa ternyata negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika memberikan dukungan kepada Indonesia untuk melakukan berbagai upaya ofensif mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya, upaya lain yang dilakukan bahwa ternyata setelah kita melewati berbagai fase, berbagai tahap perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke tanah Indonesia, ternyata itu tidak membuahkan hasil yang begitu berarti. Dan ternyata upaya kita masih saja terlalu terhalang oleh berbagai macam faktor, berbagai macam alasan. Termasuk salah satu alasannya adalah keinginan kuat Belanda untuk menanamkan kekuasaannya kembali di tanah Papua. Maka muncullah sebuah perjanjian yang merupakan cikal bakal atau awal langkah pengembalian Irian Barat ke Indonesia yang disebut dengan Perjanjian New York. Perjanjian New York ini adalah merupakan sebuah cikal bakal kembalinya wilayah Indonesia, di mana dalam Perjanjian New York salah satu poinnya adalah pasukan Belanda harus meninggalkan Irian Barat. Kemudian poin yang paling penting yang juga ada pada Perjanjian New York adalah mengenai pelaksanaan penentuan pendapat rakyat yang biasa diistilahkan dengan PPRA, di mana penentuan PPRA ini adalah merupakan titik awal kembalinya Irian Barat ke tanah Indonesia. Nah, ini adalah merupakan beberapa bagian perjuangan diplomasi atau upaya damai
yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke tanah Indonesia. Jadi saya ulang kembali bahwa secara umum ada dua upaya diplomasi. Ada upaya bilateral dan ada multilateral. Melakukan pembicaraan dengan Belanda secara damai agar mereka bisa menepati janjinya untuk menepati isi dari Konferensi Meja Bundar, yaitu menyerahkan Irian Barat paling lambat 1 tahun setelah hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Kemudian upaya multilateral yaitu melakukan upaya dengan menggalang beberapa negara-negara yang khususnya ada di kawasan Asia Afrika untuk memberikan dukungan, memberikan semangat untuk bisa merebut kembali Irian Barat kembali ke pangkuan Pertiwi. Kemudian selain upaya diplomasi, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat adalah ada upaya konfrontasi. Upaya konfrontasi yang dimasukkan di sini adalah berusaha untuk melakukan sebuah tindakan secara langsung, berhadapan secara langsung dengan Belanda untuk betul-betul memperlihatkan keinginan kuat kita untuk menjadikan Irian Barat sebagai bagian daripada wilayah Indonesia sesuai dengan deklarasi kemerdekaan yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Konfrontasi yang dilakukan ada di beberapa bidang. Ada konfrontasi di bidang politik, ekonomi, dan militer. Kita coba lihat, salah satunya adalah konfrontasi di bidang politik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat yang ada daripada konfrontasi politik? Itu bahwa Indonesia secara sepihak membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar. Jadi, saya ulang kembali, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar. Dalam hal pembatalan Konferensi Meja Bundar, apa yang didapatkan oleh pemerintah Indonesia? Ya, dalam hal pembatalan Konferensi Meja Bundar, maka secara otomatis Uni Indonesia Belanda bubar. Uni Indonesia Belanda bubar dan mengarah pada hilangnya hubungan kerjasama antara kerajaan Belanda dengan Indonesia yang sebelumnya diketuai oleh Raja Belanda. Hal lain, dengan pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar, maka pemerintah Indonesia secara sepihak menetapkan Irian Barat sebagai bagian provinsi yang ada di wilayah Indonesia yang pada saat itu beribu kota di Tidore. Jadi ada beberapa hal keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh rakyat atau pemerintah Indonesia dengan upaya pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar secara sepihak ini. Kemudian yang kedua adalah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian daripada wilayah Indonesia. Jadi setelah pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar, maka Indonesia kemudian menyatakan bahwa Provinsi Irian Barat adalah merupakan bagian daripada wilayah Republik Indonesia yang pada saat itu masih beribu kota di Tidore. Kemudian yang ketiga, upaya yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam konfrontasi politik ini adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Ini adalah merupakan puncak daripada adanya konfrontasi politik antara Indonesia dan Belanda sebagai bagian dari keseriusan Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat adalah dengan memutuskan hubungan diplomasi dengan kerajaan Belanda. Dalam artian bahwa setelah diputusnya hubungan diplomasi, maka Indonesia akan bisa lebih leluasa dalam melakukan sebuah pergerakan untuk merebut kembali Irian Barat di bidang politik. Nah, ini adalah merupakan bagian konfrontasi politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke tanah Indonesia. Kemudian yang kedua, konfrontasi ekonomi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat melalui konfrontasi ekonomi? Saya bisa tunjukkan ada dua hal pokok yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah memboikot kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan Belanda. Kegiatan-kegiatan apa? Seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk memboikot kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan Belanda? Di antaranya adalah menghentikan segala aktivitas penerbangan dari Belanda ke Indonesia. Jadi pada saat Belanda masih berjaya di Irian Barat, mereka masih bisa melakukan aktivitas penerbangan di beberapa bandara yang ada di Indonesia. Nah, setelah terjadi konfrontasi ekonomi, maka pemerintah Indonesia memboikot segala bentuk aktivitas yang kapal-kapal Belanda di
wilayah Indonesia. Maka secara otomatis Belanda tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi melalui bandara yang ada di Indonesia. Kemudian hal lain yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi adalah buruh melakukan sebuah aktivitas mogok kerja. Semua buruh-buruh yang berkebangsaan Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda kemudian melakukan mogok kerja, sehingga aktivitas usaha-usaha Belanda tidak bisa berjalan pada saat itu. Ini adalah merupakan salah satu bagian aktivitas ekonomi untuk melakukan konfrontasi ekonomi, untuk melakukan boikot terhadap perekonomian Belanda. Kemudian hal lain yang dilakukan adalah menasionalisasi berbagai perusahaan milik Belanda. Salah satu hal pokok yang penting yang dilakukan oleh Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda adalah dengan menasionalisasi The Japanese Bank menjadi bank milik negara pada tahun 1951. Ya. Jadi konfrontasi ekonomi ini adalah upaya boikot yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan laju kegiatan ekonomi Belanda yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus untuk wilayah Papua atau Irian Barat. Ya. Kemudian konfrontasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah konfrontasi militer. Bisa dilihat bahwa ada beberapa bagian-bagian terpenting yang menjadi bagian daripada kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melakukan konfrontasi militer. Yang pertama, Indonesia melakukan pembelian senjata, pembelian senjata ke negara-negara blok timur, khususnya Uni Soviet, yang sebelumnya direncanakan dibeli dari Amerika Serikat. Nah, untuk melengkapi atau kekuatan-kekuatan militer yang ada di Indonesia, maka Indonesia melakukan pembelian senjata dari negara-negara blok timur, khususnya di Uni Soviet, yang sebelumnya upaya pembelian senjata ini pernah diupayakan melakukan pembelian melalui negara blok barat, yaitu Amerika Serikat, akan tetapi mengalami banyak kendala dan kegagalan, sehingga upaya untuk menumbuhkan kekuatan militer Indonesia dilakukan dengan menghadirkan senjata yang berasal dari blok timur, khususnya yang berasal dari Uni Soviet. Kemudian upaya kedua melalui konfrontasi militer adalah Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat, Trikora. Trikora ini dibentuk melalui Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, atau biasa juga disingkat dengan KOTI Pembebasan Irian Barat. Berasal dari sana, kemudian Soekarno mengumumkan, menyiarkan, ataupun menyampaikan kepada seluruh rakyat untuk melakukan persiapan dalam hal merebut Irian Barat melalui Komando Trikora. Ya, apa isi dari Komando Trikora ini? Ada 3 hal pokok yang menjadi bagian daripada Komando Trikora. Yang pertama, pemerintah Indonesia menginginkan Irian Barat bebas dari negara boneka bikinan kolonial Belanda. Dari awal tadi sudah saya katakan bahwa Belanda dalam penguasaannya di Irian Barat itu menginginkan Irian Barat menjadi bagian daripada negara boneka kerajaan Belanda. Walaupun mereka sebenarnya memberikan isu tentang pembebasan Irian Barat untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Akan tetapi pada dasarnya mereka menginginkan Irian Barat itu menjadi negara boneka Indonesia. Maka salah satu isi daripada Trikora itu adalah Soekarno dalam hal ini mewakili pemerintah menginginkan supaya negara boneka Irian Barat dibebaskan dari kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, isi Trikora yang kedua adalah kibarkan sang merah putih di tanah air kita, Irian Barat. Jadi kita menginginkan bahwa Irian Barat betul-betul menjadi bagian wilayah Indonesia. Dengan dikibarkannya bendera merah putih itu sebagai sebuah pertanda bahwa Irian Barat memiliki keterikatan dengan negara Indonesia. Kita serius untuk mau mengambil kembali Irian Barat yang sebelumnya pernah berada di tangan kita, yang kemudian dikuasai kembali oleh Belanda. Kemudian yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilitas umum, untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Jadi ini ada 3 hal pokok yang menjadi bagian daripada komando rakyat ini, Trikomando Rakyat ini.
Ya, ada 3 hal pokok seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah sebuah bentuk keseriusan pemerintah untuk mendapatkan kembali Irian Barat dari tangan Belanda, dari boneka Belanda, untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kemudian langkah ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal konfrontasi militer adalah pembentukan Komando Mandala yang berpusat di Makassar. Perlu kita pahami bahwa sebagai tindak lanjut dari pengumuman dikeluarkannya dari Komando Rakyat, maka pemerintah kemudian membentuk sebuah komando operasi. Pemerintah kemudian membentuk komando operasi yang dikenal dengan nama Komando Mandala. Komando Mandala ini berpusat di Makassar. Ya. Pembentukan Komando Mandala ini diharapkan bisa melakukan 3 upaya. Bisa melakukan 3 upaya. Yang pertama, menyusupkan pasukan TNI ke wilayah Papua untuk merebut kembali Papua. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dengan dibentuknya Komando Mandala sebenarnya adalah Indonesia sudah bersiap melakukan perang dengan Belanda. Keseriusan kita sudah sampai di sana, bahwa kalau kita sudah melakukan berbagai upaya melalui jalan damai dan lain-lainnya, itu ternyata tidak membuahkan hasil, maka Indonesia sudah bersiap untuk melakukan peperangan dengan pasukan Belanda yang ada di Irian Barat atau Papua. Ya, melakukan upaya pertama yang dilakukan melalui Komando Mandala atau menyusupkan militer Indonesia ke wilayah Papua. Dan ternyata terbukti bahwa upaya penyusupan ini berhasil merebut beberapa bagian wilayah yang ada di Irian Barat. Ya, ini adalah merupakan sebuah keberhasilan. Kemudian upaya yang kedua adalah melakukan serangan terbuka. Upaya untuk melakukan serangan terbuka yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Pertiwi. Dan yang ketiga adalah upaya yang terakhir adalah memperkuat ketahanan kedaulatan negara Indonesia di Papua. Ya, jadi ini Komando Mandala terjadi dalam 3 upaya ofensif yang dilakukan. Mulai dari penyusupan, kemudian penyerangan, dan upaya untuk menguatkan kekuasaan Indonesia, kepemilikan Indonesia atas wilayah Irian Barat. Ada sekalian, kita kenal bahwa terjadi sebuah peristiwa melalui Komando Mandala ini. Terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Laut Aru. Di mana di peristiwa ini gugur salah satu komando yang dikenal dengan Yos Sudarso ya. Yos Sudarso gugur dalam komando itu pada saat melakukan penyerangan di Laut Aru. Yos Sudarso gugur bersama dengan kapalnya ya, yang bernama Macam Tutul. Jadi ada sebuah peristiwa Komando Mandala yang terjadi sebagai bagian daripada ofensif, yaitu menyusupkan pasukan masuk ke wilayah Irian Barat yang ternyata memakan korban, yaitu dengan tenggelamnya kapal KMB Macam Tutul. Ada rekan, jadi inilah sebagai bagian daripada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal melakukan konfrontasi di bidang militer. Ada sekalian, kemudian bahwa ternyata upaya pemerintah yang dilakukan baik melalui diplomasi maupun dengan konfrontasi tidak terlalu membuahkan hasil yang memuaskan. Sebagaimana yang kita lihat bahwa ternyata Belanda masih terus memperkuat kedudukannya di Indonesia. Nah, sebagai kelanjutan, sebagai sebuah bentuk keprihatinan daripada upaya Indonesia untuk menjadikan Irian Barat menjadi bagian wilayah Indonesia itu, maka oleh PBB kemudian memunculkan sebuah ide itu untuk melakukan pertemuan di antara Indonesia dengan Belanda yang ditengarai oleh PBB yang dikenal dengan, dari awal tadi saya sampaikan, ada yang dikenal dengan Perjanjian New York. Ya, Perjanjian New York pada tahun 1962. Jadi Perjanjian New York ini salah satu poin pentingnya adalah pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, bahwa Belanda harus meninggalkan Irian Barat, kemudian Indonesia bisa menempatkan pasukan Irian Barat dengan catatan bahwa wajib melaksanakan penentuan pendapat rakyat, di mana semua pihak harus rela dan siap menerima hasil keputusan PPRA yang akan dilaksanakan di Papua. Penentuan pendapat rakyat ini dilaksanakan dalam ada 3 hal pokok yang perlu kita pahami dalam hal penentuan pendapat rakyat. Yang pertama, bahwa PPRA ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969 yang diawasi langsung oleh PBB. Kemudian
ternyata dengan suara bulat bahwa Dewan Musyawarah PBB memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Ini dilaksanakan melalui pemilihan ya, melalui penentuan pendapat bahwa rakyat memberikan suaranya, satu suara satu rakyat. Dan ternyata sebagian besar rakyat Papua tetap menginginkan Irian Barat menjadi bagian daripada wilayah Indonesia. Kemudian pembentukan Komando Mandala yang berpusat di Makassar. Jadi ini adalah merupakan bagian dari pelaksanaan penentuan pendapat rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa dengan penentuan PPR-nya kemudian dibawa melalui sidang PBB. Pada tahun 1969 dan menetapkan bahwa Irian Barat menjadi bagian daripada wilayah Indonesia. Tapi ada fenomena politik yang perlu kita pahami dalam hal penentuan pendapat rakyat ini, adik-adik sekalian. Bahwa ternyata dari persiapan sejak tahun 1950 sampai tahun 1969 terjadi pergantian pimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru. Persiapan penentuan PPRA melalui perjanjian New York ini mulai muncul pada tahun 1962. Ini masih di masa pemerintahan Orde Lama, yaitu Soekarno. Akan tetapi kita pahami bersama bahwa tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa yang sangat mempengaruhi kehidupan politik negara yang ada pada saat itu. Terjadi peristiwa G30 SPKI yang akhirnya menyebabkan Orde Baru mengalami keruntuhan. Orde Lama mengalami keruntuhan. Insinyur Soekarno kemudian digantikan oleh orde pemerintahan selanjutnya. Nah, PPRA ini, penentuan pendapat rakyat ada di Papua, nanti dilaksanakan setelah muncul sebuah orde pemerintahan baru, yaitu Orde Reformasi. Nah, inilah bagian terpenting yang perlu kita pahami bersama mengenai upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat. Jadi PPRA adalah merupakan titik awal kembalinya Irian Barat ke Indonesia, di mana hasil PPRA ini kemudian dibawa melalui sidang PBB, sidang umum PBB yang kemudian ditetapkan pada tanggal 19 November tahun 1969 Irian Barat menjadi bagian daripada wilayah Indonesia. Secara resmi diakui melalui PBB dengan adanya sebuah konflik yang berkepanjangan dari tahun 1949 sampai tahun 1969. Dengan dikembalikannya Indonesia melalui sidang umum PBB ini, maka Belanda secara total harus meninggalkan wilayah Papua atau Irian Barat. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pembahasan materi kita hari ini, saya akan memunculkan beberapa contoh-contoh soal untuk kita bahas bersama. Seperti yang adik bisa lihat pada tampilan di depan, kita akan mulai pada pembahasan soal pertama. Soal pertama adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat, diantaranya dilakukan melalui perjuangan diplomasi. Nah, jadi saya perlu garis bawahi bahwa ada di sini adalah perjuangan diplomasi. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat. Nah, sekarang yang menjadi titik terang, titik terang kembalinya Irian Barat yang menjadi upaya diplomasi nih. Upaya diplomasi yang menjadi titik terang kembalinya Irian Barat ke Papua Pertiwi terwujud melalui apa? Jadi upaya diplomasi tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada dua upaya. Ada diplomasi dan ada konfrontasi. Nah, sekarang yang kita bicarakan diplomasi. Upaya diplomasi yang mana yang menjadi titik terang kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI yang terwujud melalui apa? Melalui diplomasi yang mana? Ada lima alternatif jawaban. Ya, jadi saya mungkin melalui kolom chat adik-adik sekalian bisa memberikan masukan jawaban dulu sebelum saya jelaskan bahwa kira-kira menurut Anda jawaban yang mana yang paling tepat dari soal yang ada di atas. Jadi petunjuknya adalah upaya diplomasi yang menjadi titik terang. Jadi ada banyak upaya, tapi ada beberapa upaya yang mengalami kegagalan, termasuk adalah membawa masalah Irian Barat ke PBB itu mengalami kegagalan dan lainnya. Jadi yang mana di antara kelima upaya diplomasi ini yang menjadi titik terang? Ya, benar sekali dari beberapa jawaban yang masuk bahwa upaya diplomasi yang menjadi titik terang kembalinya Irian Barat adalah
Perjanjian New York. Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1965. Semuanya ini adalah semua alternatif jawaban ini sebenarnya adalah upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembalikan Irian Barat. Akan tetapi banyak diantaranya yang mengalami kegagalan. Kita lihat yang pertama, Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Den Haag itu menjanjikan bahwa Irian Barat akan dikembalikan ke Indonesia setelah 1 tahun pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Tapi apa yang terjadi? Belanda kemudian mengingkari. Belanda mengingkari hasil Konferensi Meja Bundar secara berlarut-larut. Makanya masalah Konferensi Meja Bundar mulai dimunculkan, upaya diplomasi sudah mulai dimunculkan, baik secara bilateral maupun multilateral sudah mulai dimunculkan sejak tahun 1950 sebagai bagian daripada janji Konferensi Meja Bundar itu. Tapi ternyata Belanda ingkar akan hal ini. Kemudian masalah Irian Barat juga pernah dibawa melalui sidang PPKI pada tahun 1954 dan tahun 1957. Akan tetapi tidak mendapatkan dukungan dari 2/3 anggota yang ada di Dewan PBB. Tidak mendapatkan dukungan dari 2/3 sehingga apa? Masalah Irian Barat tidak bisa diselesaikan melalui upaya ini. Kemudian Konferensi Asia Afrika, kita mendapatkan dukungan dari berbagai macam negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika yang kemudian memuncak melalui konferensi pada tahun 1955 di Bandung. Akan tetapi dukungan itu tidak membawa hasil, tidak membawa Belanda pergi dan meninggalkan Irian Barat. Dan yang ke 6E, diplomasi bilateral Indonesia-Belanda. Dari berbagai macam diplomasi di bilateral yang dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda itu ternyata Belanda tetap memperkuat kedudukannya di Irian Barat sehingga upaya ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga yang paling tepat adalah Perjanjian New York pada tahun 15 Agustus 1955. Kenapa ini dijadikan sebagai titik terang kembalinya Irian Barat? Karena melalui perjanjian New York ini, akhirnya pada masa penentuan pendapat rakyat, kemudian dibawa ke sidang PBB, yang menyebabkan kemudian PBB memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian wilayah Indonesia pada tanggal 19 November 1969. Ya. Oke, kita masuk ke soal kedua. Ya. Kita masuk ke soal kedua. Sebagai bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat, maka pemerintah membatalkan persetujuan KMB pada 2 Maret 1956 dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 16 Agustus 1956. Perjuangan sebagaimana tercantum di atas adalah bentuk perjuangan apa? Jadi bisa adik-adik sekalian menjawab soal ini melalui kolom chat. Ya. Bisa diperhatikan soalnya. Sebagai bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat. Jadi ada dua bentuk perjuangan. Perjuangan diplomasi dan konfrontasi. Ya. Di sini ada dua masalah pokok. Membatalkan persetujuan KMB. Ya. Membatalkan persetujuan KMB. Membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat. Ini termasuk apa? Ini termasuk upaya apa yang dilakukan? Upaya apa nih? Ini termasuk upaya? Apakah ini termasuk upaya diplomasi atau upaya konfrontasi? Kalaupun dia masuk upaya konfrontasi, dia masuk konfrontasi apa? Apakah dia terbentuk konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, atau konfrontasi militer? Ya, bisa dimunculkan jawabannya. Ada sekalian melalui kolom chat, silakan dijawab dulu sebelum kami jelaskan. Iya. Oke. Jadi benar sekali jawaban adik sekalian bahwa jawaban yang paling tepat adalah konfrontasi politik. Kenapa konfrontasi politik? Karena ini pembatalan persetujuan KMB adalah merupakan bagian daripada kegiatan politik. Kemudian pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat adalah bagian daripada kegiatan politik. Tapi dia bukan merupakan diplomasi. Tapi ini adalah bentuk upaya keras. Bentuk upaya keras Indonesia menghadapi kekuatan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Bukan dengan jalan damai atau dibicarakan dengan jalan damai.
Makanya dia masuk pada upaya konfrontasi. Dua-duanya sama-sama politik. Tapi ada diplomasi dan ada konfrontasi. Maka yang paling tepat adalah konfrontasi. Ya. Lanjut kita masuk ke soal ketiga. Ya. Konfrontasi militer akhirnya ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam upaya merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Berikut upaya yang dilakukan sebagai bentuk konfrontasi militer adalah kecuali. Jadi, konfrontasi militer. Ya. Konfrontasi militer, bentuk perlawanan di bidang militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Belanda yang ingin menerima kekuasaannya kembali Indonesia, ada beberapa hal. Kecuali yang mana? Jadi ada kecuali, berarti yang tidak termasuk konfrontasi militer. Dari 5 alternatif ini, yang mana yang tidak termasuk konfrontasi militer? Ya. Silakan jawab melalui kolom chat. Ya. Yang mana yang di antaranya? Ya. Kita lihat alternatif A. Ya, benar? Ya, dari beberapa jawaban yang masuk, adik-adik sekalian bisa menjawab dengan sangat tepat bahwa jawabannya adalah E. Kita lihat yang pertama, menjalin kerjasama pembelian senjata dengan Uni Soviet pada Januari 1961. Jadi ini adalah merupakan bagian dari persiapan untuk memperkuat militer Indonesia. Ya, benar. Kemudian yang kedua, membentuk komando tertinggi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Koti Pemimbar pada 14 Desember 1945. Jadi Koti Pemimbar ini adalah dibuat atau dibentuk sebelum akhirnya bangsa Indonesia mengumumkan tentang adanya dimunculkannya Trikora pada tanggal 19 Desember 1961. Kemudian membentuk Komando Mandala dan merupakan bagian upaya persiapan untuk mempersiapkan perang melawan Belanda dalam upaya untuk pembebasan Irian Barat. Maka yang paling jawaban yang tepat adalah E. Memutuskan hubungan diplomasi dengan pemerintah kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1945. Jadi ini masuk pada konfrontasi politik. Ya, masuk konfrontasi politik, memutuskan hubungan kerjasama. Baik adik sekalian, ini adalah salah satu contoh pembahasan soal yang saya bisa munculkan pada kesempatan ini. Adik sekalian, inilah materi yang bisa saya bawakan, yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, guru pendamping yang ada di sekolah, bahwa mudah-mudahan bisa materi-materi keterbatasan kami dalam penyampaian materi bisa kembali dikuatkan dalam pembelajaran yang ada di kelas. Dilanjutkan dalam pembelajaran yang ada di kelas, supaya tidak kabur penyampaian materi tentang pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Dan saya tutup dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu dapat mengubah dunia. Bersama saya, Muhammad Yusuf, pengajar Smart School Sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.